Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka buku tema 9-nya ya. Kali ini kita belajar tema 9 sub tema 1 pembelajaran 5 anak-anak ya. Kalian buka halaman 19 anak-anak ya. Kalian simak baik-baik anak-anak. Mari kita belajar tentang kondisi geografis dan kegiatan manusia. Keadaan lingkungan atau kondisi geografis suatu tempat mempengaruhi kegiatan manusia di sekitar lingkungan. Nah, kondisi geografis adalah keadaan muka bumi berdasarkan letak atau iklim, relief, jenis tanah, serta sumber daya alamnya. Nah, kondisi geografis suatu wilayah berpengaruh terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut. Nah, anak-anak, dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Indonesia sangat beraneka ragam. Kondisi geografis berdasarkan reliefnya adalah daerah rata-rata dan daerah bergelombang. Nah, berdasarkan ketinggiannya ada daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Berdasarkan letaknya ada daerah pesisir dan daerah pedalaman. Berdasarkan iklimnya ada daerah subur dan daerah tandus. Nah, anak-anak, wilayah bercurah hujan tinggi terdapat pada banyak hutan hujan. Saya ulang, wilayah bercurah hujan tinggi terdapat banyak hutan hujan. Sebaliknya, wilayah dengan curah hujan rendah terdapat banyak padang rumput. Daerah pesisir kaya akan sumber daya perikanan. Nah, daerah pedalaman kaya akan sumber daya pertanian. Nah, produk yang tinggal di daerah dataran tinggi akan memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang di daerah pantai. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia ya berdasarkan geografisnya. Yang pertama, kegiatan ekonomi penduduk daerah dataran tinggi. Yang kedua, kegiatan ekonomi penduduk dataran rendah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi penduduk di daerah pantai. Yang keempat, kegiatan ekonomi penduduk daerah sungai. Dan yang kelima, kegiatan ekonomi penduduk di daerah sabana. Apa itu daerah sabana? Daerah sabana adalah padang rumput yang dikelilingi semak dan berbagai pohon. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah padang rumput sangat bergantung pada keadaan alamnya. Di daerah tersebut tersedia rumput yang terhampar luas sehingga cocok untuk peternakan. Masyarakat daerah ini umumnya bekerja menjadi peternak hewan seperti kuda, sapi, kambing, dan biri. Nah, kelima itu adalah anak-anak ya. Contoh apa tadi? Kelima tadi adalah contohnya membuka usaha penginapan, rumah atau toko atau kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia menurut keadaan geografisnya. Jadi ada berapa anak-anak? Kegiatan ekonomi Indonesia berdasarkan geografisnya ada 5. Yang pertama, kegiatan ekonomi dataran tinggi. Yang kedua, kegiatan ekonomi dataran rendah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi daerah pantai. Dan kegiatan ekonomi ya daerah sungai. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi penduduk sabana. Nah, anak-anak, itu adalah pembelajaran
Kita lanjutkan pada pembelajaran 6. Kali ini kita belajar tentang pelestarian lingkungan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia harus turut andil dalam melaksanakan pelestarian lingkungan. Lingkungan yang dilestarikan dapat membuat makhluk hidup tumbuh dan berkembang dengan layak. Nah, anak-anak, kita lanjutkan menjaga dan melestarikan ya. Menjaga dan melestarikan makhluk hidup dinamakan dengan konservasi. Contoh konservasi adalah mendirikan cagar alam. Cagar alam berfungsi untuk melindungi flora dan fauna, ya. Nah, anak-anak, selain cagar alam, konservasi juga berupa suaka marga satwa untuk melindungi satwa tertentu. Nah, anak-anak, pada halaman 22 ini ada bacaan teks tentang rusa bawean. Nanti kamu baca nggih, halaman 22 ya. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak, kamu buka pada halaman 24. Kita belajar tentang menyanyikan lagu daerah sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Saya kira pelajaran ini seringkali kalian jumpai pada tema-tema sebelum tema 9 ya. Kita telah mengetahui istilah tanda tempo. Istilah tersebut dapat dimodifikasi ya dengan menambahkan kata-kata multo atau sangat, atau meno atau kurang, poco atau sedikit, dan non tropo tidak terlalu banyak. Sebagai contoh, poco alergo artinya sedikit alergo atau alergo, non tropo artinya tidak terlalu alergo. Nah, anak-anak, selain ketukan-ketukan yang dapat diukur kecepatannya, lagu juga merupakan bunyi teratur yang disebut nada. Nah, nada dapat diubah ketinggiannya. Tanda untuk mengubah ketinggian nada disebut tanda aksidental. Nah, bermacam-macam tanda aksidental diantaranya kamu lihat nak ya pada halaman 24 nanti ya. Ada 3 itu ya. Dan di bawahnya ada contoh lagu daerah lir-ilir. Nah, kalian pasti sudah bisa ya menyanyikan lir-ilir ini dengan tempo andante ya. Ya. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir, ta ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar, cah angon, penek no blimbing kuwi lunyu-lunyu, penek no kanggo baso dodo tiro, kumilir beda ing pinggir dumatono kangge sepo mengko sore mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane yo surahiyo. Nah, ini adalah contoh lagu lir-ilir dengan nada andante atau dimulai dengan 2/4. Ini lagu dari daerah Jawa Tengah. Nah, anak-anak,
Selanjutnya kita lanjutkan pada halaman 25 anak-anak. Kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan alam. Yang pertama, kewajiban terhadap hutan. Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup. Hutan berfungsi sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Hutan juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya menahan air tanah, mencegah erosi dan banjir, serta menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Oleh sebab itu anak-anak, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam pengelolaan hutan. Nah, cara-cara pengelolaannya bagaimana? Yang pertama, tidak membuang sampah di hutan. Yang kedua, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Yang ketiga, menggunakan kertas secukupnya. Dan yang keempat, menghindari dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Yang kelima, melakukan reboisasi, dan yang terakhir melakukan penebangan hutan secara konservatif. Ya. Keenam ini adalah ya anak cara mengelola hutan, ya. Cara mengelola hutan yang baik. Kita lanjutkan. Kewajiban terhadap sungai. Sungai adalah sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup makhluk hidup. Menjaga kebersihan dan kealengan air sungai ya merupakan hak dan kewajiban setiap warga masyarakat. Nah, berbagai tindakan yang harus dilakukan ya untuk menjaga sungai. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri ke sungai. Yang ketiga, menanami tanaman di sekitar sungai. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan memiliki serta mencintai lingkungan. Yang ketiga, anak-anak, kewajiban terhadap tumbuhan. Tumbuhan adalah paru-paru dunia. Tumbuhan mempunyai manfaat besar bagi makhluk hidup. Lah, manfaat tumbuhan antara lain menyerap karbon dioksida sekaligus penghasil oksigen. Yang kedua, dapat menyimpan cadangan air. Yang ketiga, sebagai bahan makanan. Dan yang keempat, sebagai bahan pembuat rumah dan peralatan rumah tangga. Yang kelima, sebagai bahan pembuat kain. Dan yang keenam, sebagai bahan pembuat obat. Nah, begitulah besar manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, cara sederhana untuk melindungi dan melestarikan tumbuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, menanam pohon di sekitar pekarangan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, tidak merusak habitat tumbuhan. Dan yang keempat, mendukung program penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Kita lanjutkan kewajiban terhadap hewan. Manfaat terpenting hewan adalah menjaga keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena itu sangat penting dilakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap hewan. Nah, cara sederhana dalam melakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap hewan. Yang pertama, tidak melakukan perburuan liar. Kedua, melakukan penangkaran hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang terbuat dari hewan. Yang keempat, tidak melakukan perdagangan hewan. Kelima, tidak merusak habitat hewan. Dan yang keenam, tidak memelihara hewan langka secara pribadi. Nah, anak-anak, kali ini pembelajaran tema 9 sub 1, pembelajaran 5 dan 6 saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian
kalian semua khususnya kelas 4 ya, menjadikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan Allah dalam tugas-tugas kalian, baik dari tugas Bapak Ibu guru atau di LKS, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.